Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah cerita dari film 17 Into the Fire, di mana film ini sendiri disutradarai oleh John Lee. Dan film ini rilis pada tahun 2010 dan sangat terkenal di masanya, dikarenakan film ini sendiri dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti T.O.P yang merupakan salah satu personil dari idol boyband group Big Bang yang berperan sebagai Oh Jam Byun. Dan ada juga Kwon Sun-woo sebagai Gu Gap-jo, Chang Seung-won sebagai Komandan Pak Moran, Kim Sang-woo sebagai Komando Gang Sudde. Film ini sendiri bercerita tentang perang Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950 di Pohang, tepatnya di sekolah menengah wanita di Pohang, di mana sebanyak 71 pelajar ditugaskan untuk melindungi daerah Pohang dari serangan pasukan Korea Utara. Sedangkan pelajar-pelajar tersebut masih muda dan belum familiar dengan senjata, namun dikarenakan kondisi saat itu sangat genting, mereka pun dipaksa menjadi tentara pelajar. Untuk cerita lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Scene awal dibukakan dengan penjelasan dan kondisi saat itu, di mana Kim Il-sung yang merupakan pemimpin Partai Komunis di Korea Utara melakukan penyerangan ke Korea Selatan secara mendadak pada tanggal 25 Juni 1950, di mana Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika dan PBB. Di sini, Korea Selatan pada saat itu sudah berada di ujung tanduk kekalahan, di mana Korea Utara sudah menguasai hampir semua semenanjung Korea kecuali Pohang, Busan, dan Sungai Nakdong yang menjadi benteng terakhir dari Korea Selatan. Lalu scene berganti, di mana salah satu tentara pelajar yang bernama Oh Jam Byun sedang membantu pasukan yang berada di garis terdepan dengan membawakan amunisi dan persediaan ke pasukan tentara Korea Selatan. Ia pun sampai di garis terdepan pasukan Korea Selatan dan memberikan amunisi serta persediaan yang ia bawa tadi. Ia pun kembali untuk membantu pasukan yang lainnya. Di lain sisi, Komandan Korea Utara yang bernama Pak Moran dan pasukannya sedang menuju ke Seoul, di mana tempat terjadinya pertempuran tadi. Lalu scene berganti, di mana pertempuran antara Korea Selatan dan Korea Utara terjadi, yang mengakibatkan korban berjatuhan antara kedua kubu tersebut. Sedangkan Oh Jam Byun yang masih belum familiar dengan medan pertempuran, ia hanya terdiam dan ketakutan, di mana di saat Oh Jam Byun diperlihatkan perkelahian antara salah satu sersannya dengan tentara komunis yang membuat sersannya sekarat akibat tertusuk. Oh Jam Byun pun yang berniat ingin menembaknya pun tidak bisa, dikarenakan ia masih merasa takut dan membuatnya tidak bisa menembak komunis itu. Lalu pasukan Korea Selatan pun datang dan menembaki tentara komunis itu. Lalu scene berganti, di mana Komandan Korea Utara dan pasukannya tiba di medan pertempuran, yang membuat pasukan Korea Selatan dipaksa mundur dan melepaskan Seoul ke tangan Korea Utara. Saat itu, Oh Jam Byun dan pasukan Korea Selatan yang tersisa saat itu pun dipaksa mundur jauh ke Pohang untuk melakukan perawatan di sana. Mereka pun memutuskan untuk meledakkan jembatan penghubung daerah Pohang untuk memperlambat laju gerak tentara Korea Utara. Hal itu juga yang membuat warga sekitar tidak bisa mengungsi ke daerah Pohang. Komandan Park yang merupakan komandan Korea Utara, ia mendapatkan perintah dari ketua partai untuk menyerang pasukan Korea Selatan di Sungai Nakdong. Akan tetapi, ia menolak karena ia ingin menyerang daerah Pohang terlebih dahulu, dan ia menghiraukan perintah pimpinan partai tersebut. Sementara itu, di Pohang banyak sekali pasukan Korea Selatan yang terbunuh, termasuk sersan tadi. Jang Byun pun merasa terpukul akan hal itu. Lalu komandan dari pasukan Korea Selatan datang, yang bernama Gang Sukde. Kita sebut saja Komandan Suk. Ia merupakan teman dekat dari sersan tadi. Komandan Suk pun merasa sedih atas meninggalnya teman dekatnya itu. Lalu Komandan Suk pun diperintahkan oleh atasannya
untuk bergabung dengan pasukan lain di Sungai Nakdong untuk mempertahankan benteng terakhir mereka. Komandan Suk pun bertanya, siapa yang akan melindungi Pohang jika ia dan pasukannya pergi ke Sungai Nakdong? Tiba-tiba, pasukan tentara pelajar datang, yang ternyata mereka lah yang akan melindungi Pohang sementara waktu. Di sana juga ada 3 orang remaja yang direhabilitas akibat tindakan kejahatannya, dan mereka dipilih menjadi tentara pelajar pada saat itu. 3 orang anak itu bernama Go Gapjo, kita sebut saja Gapjo, Wang Pyo, dan Pongju. Mereka merupakan anak-anak nakal yang susah diatur. Lalu semua pasukan tentara pelajar dikumpulkan, di mana di sini tentara pelajar yang baru saja datang berjumlah 68 orang, sedangkan tentara pelajar lama berjumlah 3 orang. Jadi jumlah keseluruhan tentara pelajar adalah 71 orang, dan 71 orang itulah yang akan melindungi Pohang dari tentara Korea Utara. Jang Byun pun dipilih oleh Komandan Suk menjadi komandan pasukan tentara pelajar di sana, dikarenakan ia sudah mengenal situasi peperangan tersebut. Komandan Suk dan pasukannya pun pergi ke Sungai Nakdong. Sementara itu, Jang Byun beserta temannya sedang mengajari tentara pelajar baru tentang tata cara menembak musuh. Di lain sisi, 3 orang berandalan itu tidak mengikuti latihan tembak, melainkan pergi ke gudang penyimpanan makanan untuk memakan sesuatu di sana. Di sana terjadi kejadian yang sangat ceroboh, di mana Wang Pyo menarik tuas peledak dari granat dan melemparnya ke dalam gudang tersebut, yang mengakibatkan gudang dan persediaan makanan seminggu mereka di sana rusak semua. Jang Byo dan pasukan lainnya, mereka tidak menyukai sifat dari ketiga berandalan tersebut, dikarenakan 3 berandalan tersebut tadi tidak bertanggung jawab atas kejadian itu. Di lain sisi, pasukan Korea Utara tiba di dekat perbatasan Pohang, di mana mereka ingin memperbaiki jembatan tersebut dan mengirimkan pasukan pengintai untuk melihat situasi di sana. Malamnya, pasukan tentara pelajar semua bercandaria di waktu itu. Tiba-tiba, Jang Byun datang dan menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk tidur. Lalu, Jang Byun diberi kabar oleh salah satu tentara pelajar yang bertugas malam itu bahwa ada pasukan Korea Utara yang sedang melakukan patroli di dekat keberadaan mereka. Mereka pun dipaksa berkumpul dan melihat keberadaan tentara tersebut. Dan benar saja, tentara Korea Utara sedang berpatroli di dekat markas mereka. Mereka pun menembaki tentara tersebut dengan bom babi buta yang mengakibatkan tentara tersebut tewas. Pada saat kejadian itu pun, mereka tidak bisa tidur dan was-was untuk berjaga. Keesokan paginya, mereka pergi ke hutan untuk mengambil persediaan senjata yang ditinggalkan oleh pasukan Korea Selatan. Di sana Gapju dan teman-temannya sedang merokok. Mereka pun ditegur oleh Jang Byo dikarenakan asap rokok mereka akan tercium sejauh 4 km dan akan membuat keberadaan mereka bisa diketahui oleh musuh. Dan benar saja, mereka pun ditembaki oleh tentara Korea Utara dan membuat salah satu teman Gapju terbunuh, yaitu Wang Pyo. Gapju dan yang lainnya pun mengejar tentara Korea itu hingga sampai di sebuah ladang, di mana pasukan pengintai Korea Utara sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka pun ditembaki oleh tentara Korea Utara di ladang tersebut. Baku tembak pun terjadi. Dikarenakan pasukan Korea Utara kalah jumlah, mereka pun dapat dikalahkan. Karena kejadian itu dan tadi malam, banyak di antara pasukan pelajar mati terbunuh. Mereka pun berusaha untuk menghubungi Komandan Suk yang berada di Sungai Nakdong dan ingin memberitahukan bahwa Korea Utara sudah menyerang Pohang. Tapi di sini, Komandan Suk pun sangat kesulitan di Sungai Nakdong dikarenakan Korea Utara membombardir pertahanan Korea Selatan dengan membabi buta. Mereka pun disuruh Komandan Suk untuk tetap bertahan hingga bala bantuan datang. Lalu scene berganti, di mana salah satu pasukan tentara pelajar berhasil ditangkap oleh pasukan tentara Korea Utara hingga ia disiksa dan diinterogasi. Lalu datang Komandan Park yang memberikannya minum dan membawanya pergi ke temannya. Komandan Park datang dan ingin melakukan negosiasi ke temannya untuk menyerah dan mengibarkan bendera putih di tiang sebelum pukul 12 siang. Di sini, Komandan Suk ingin meminta izin kepada atasannya untuk memintakan bantuan. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh atasannya dikarenakan kondisi di Sungai Nakdong yang tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan. Lalu Komandan Suk tetap pergi ke Pohang dengan membawa 10 orang pasukan saja. Mereka pun diberi senjata super bazooka oleh tentara Amerika, di mana senjata itu dapat menghancurkan tank tentara Korea Utara nantinya. Di sini Gapjo ingin mengajak teman-temannya untuk menyerah, tetapi Jang Byun menghentikan itu dan mengajak mereka untuk tetap bertahan. Dikarenakan perbedaan pendapat itu, mereka pun saling baku hantam.
Perkelahian sengit pun terjadi hingga mereka mendengar suara tembakan, di mana suara itu berasal dari salah satu tentara pelajar yang menembak temannya untuk menghentikan penderitaan yang dialami temannya. Lalu mereka pun berhenti. Gapjo dan Pongju, mereka berdua lah yang hanya meninggalkan Pohang, sementara yang lain tetap bertahan. Mereka yang bertahan pun melakukan persiapan untuk melawan tentara Korea Utara. Sementara Gapjo dan Pongju melihat kendaraan pasukan Korea Utara yang terjebak di lumpur, mereka pun pergi dan membantunya. Mereka pun melihat bahwa di dalam isi truk tersebut banyak sekali senjata modern. Setelah mereka membantu pasukan Korea Utara, mereka pun membunuhnya. Di lain sisi, Komandan Park beserta pasukannya sudah bersiap di dekat markas tentara pelajar itu untuk menunggu apakah tentara pelajar itu akan menyerah. Tiba-tiba, tentara pelajar itu menghujani mereka dengan granat pelontar. Tentara Korea Utara pun kalang kabut untuk menghindari granat tersebut. Komandan Park yang marah besar akhirnya memutuskan untuk menyerang mereka dan membunuh mereka semua. Baku tembak pun terjadi di sini. Para tentara pelajar pun bertahan dan membalas semua tembakan dari tentara Korea Utara. Mereka yang kalah jumlah pun dipaksa mundur masuk ke dalam gedung oleh tentara Korea Utara. Di saat itu pula, Gapjo dan Pongju datang membawa banyak senjata yang dirampasnya tadi dan menembaki tentara komunis dengan senjata mesin itu. Mereka pun berjuang habis-habisan untuk bertahan dari serangan tentara komunis dan mempertahankan markas tersebut. Satu persatu dari tentara pelajar pun berjatuhan hingga menyisakan Gapjo dan Jangbyon yang tersisa. Di sana, mereka sudah akrab menjadi teman. Mereka pun mencoba untuk bekerja sama untuk melawan pasukan komunis yang naik ke atas. Tetapi di sini, tank dari tentara komunis sangatlah menyusahkan bagi mereka berdua. Hingga di mana Komandan Suk datang dan menembaki tank tentara komunis dengan super bazooka-nya. Lalu Komandan Suk dan pasukannya datang membantu. Kan tetapi semua itu terlambat, di mana Gapjo dan Jangbyon berhasil dibunuh oleh Komandan Park. Sedangkan Komandan Park mati terbunuh oleh Komandan Suk dan film pun selesai. Film ini pun berakhir dengan mengharukan, di mana ke-71 tentara pelajar tersebut mati dengan terhormat, dan ke-71 tentara pelajar itu akan menjadi simbol nasionalis yang tidak akan dilupakan oleh sejarah dan Korea Selatan, di mana mereka memainkan peran penting di Korea yang membuat Korea Utara yang berada di Sungai Nakdong mundur hingga 11 jam lamanya sebelum bala bantuan tentara Amerika datang dan membantu Korea Selatan untuk mengambil ibu kota Seoul kembali. Sekian rangkuman alur cerita dari film Seven One Into the Fire, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah, serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini akan menjadi lebih baik. Oke, stay healthy and see you next time.